Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Jadi, sebuah papan homogen memiliki panjang 5 meter. Berarti ini panjang 5 meter nih, aku lupa nih. Panjangnya 5 meter ya. 5 meter. Terus, si batang homogen ini mempunyai berat. Beratnya berarti berada di titik pusat masanya ya, di sini. Atau di 2,5 meter lah sini nih. 2,5 meter aku catat deh. Saya ingat. 2,5 meter. Sebesar aku bilang WP, W papan ya. Terus, ada juga ditaruh balok di sini. Atau aku sebut W balok. W balok, W balok, WP, WP. W, astaga, W balok, WB lah. W balok. WP, W papannya adalah sama dengan, aku taruhin aja deh buat informasi. WP sama dengan 260 Newton. 260 Newton. Terus WB, W baloknya adalah sama dengan berapa nih? 500 Newton. 500 Newton. Terus ditaruh, ini si penyangga satunya 1 meter seujung kanan, terus penyangga 2 di 5 meter dari ujung kanan. Terus di balok ditaruh 0,9 meter dari ujung kanan. Pertama, yang dicari adalah, yang harus kita cari adalah, ini aku anggap N1 ya, dan N2. Untuk nomor 1, untuk nomor 1 ya, bagian nomor A maksud aku, ini harus dicari N1 sama dengan berapa, N2 sama dengan berapa, gitu ya. Diketahui, pertama kita ini udah gambar semua gaya ya, sebenarnya ini gaya normal ya, normal balok, tapi nggak masuk perhitungan. Di bawah sini sih normal balok. Caranya kita ngitungnya adalah sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Karena tidak ada gaya, ini setimbang ya. Tidak ada gaya ke X, jadi aku ambil sigma F-nya doang. Berarti N2 ditambah N1, aku langsung ya, ini akan sama dengan berapa nih? WP tambah WB. WP tambah WB. Ini sigma F sama dengan 0, ini jadi kayak gini ya. Berarti N2 tambah N1 sama dengan WP tambah WB. Atau N2 tambah N1, WP tambah WB-nya berapa nih? 760. 760. Kita baru ada satu persamaan nih, dua tidak diketahui, berarti kita butuh satu persamaan lagi. Untuk kesetimbangan benda statis, kita harus ambil torsi di titik manapun, sehingga sigma torsinya adalah 0. Aku mau pilih titik torsi, titik acuannya adalah di titik, katakanlah titik P. Berarti sigma torsi di titik P ini akan sama dengan 0 juga. Maka berarti yang ada di sini kan ada WP, ada WB, sama ada N1 yang buat benda ini muter. Ini NB gak masuk perhitungan ya. Cuma ada gitu gayasan. For obvious reason juga. Terus kita hitung, ini aku anggap lah ya, terserah aku. Aku anggap bahwa berputar, biar aku sama kayak video aku yang sebelumnya, bahwa berlawanan arah jarum jam positif, searah jarum jam negatif perputarannya. Di sini yang searah jarum jam ada torsi yang diakibatkan oleh WP dan WB. Berarti itu negatif ya. Berarti yang positif cuma ada N1 doang. Jadi N1 dikali panjangnya terhadap P adalah, karena ini 1 meter dan panjang batangnya 5 meter, ini berarti 4 meter ya, aku taruh 4-nya di depan. Ini berarti akan sama dengan, ini kan negatif itu sama dengan 0 gitu. Ini akan sama dengan WP yang dikasih oleh torsi, torsi yang dikasih oleh WP, ini panjangnya ada di titik pusat massa batang ini, yaitu di setengahnya atau di 2,5. Aku bilang 5/2 aja deh. Terus ditambah
ada di sini N1. N1 udah ya. Terus ada WB juga, W balok. W baloknya ini ada di 0,9 meter dari ujung sini. Berarti dari sini ke sininya adalah dari ke titik P-nya adalah 4,1. Jadi 4,1 dikali WB. Jadi N1-nya akan sama dengan 5/2 dikali W papannya berapa nih? W papannya 260 ditambah 4,1 dikali W baloknya adalah 500 Newton dibagi seluruhnya dibagi 4. Aku kurungin sini, berarti ini akan sama dengan, mau kalkulator dulu, tak 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 tak, berarti ini akan sama dengan N1 sama dengan 675 Newton. Karena N1 tambah N2 sama dengan 760, berarti jelas bahwa N2-nya akan sama dengan 760 kurangi 675 akan sama dengan 85 Newton. Ya. Bagaimana kita tahu ini benar? Perhatikan bahwa si bendanya itu adalah di dekat N1. Jelas bahwa N1 harus lebih besar daripada N2. Ya kan? Secara intuisi gitu. Soalnya bendanya lebih dekat ke N1. Terus, soal nomor 2 untuk bagian ini adalah kita disuruh nyari X maksimum atau jarak maksimum dari si balok ini sampai tepat akan ngeguling si papanya ini. Perhatiin ya, kalau papanya ini ingin ngeguling, si torsi N2 ini tepat sama dengan 0. Soalnya kan kalau torsi N2-nya ini sama dengan 0, N2-nya ini sama dengan 0, jika N2-nya sama dengan 0, berarti kalau ada gaya sedikit lagi gitu, itu akan ngeguling ke sini, ngeguling gitu. Jadi untuk jarak balok maksimumnya, ide kuncinya adalah di titik N2 sama dengan 0. Gaya di N2-nya sama dengan 0. Jadi udah mau lepas gitu si di titik P itu si baloknya udah mau lepas dari situ gitu ya. Anggap aku ambil bahwa jaraknya itu adalah sejauh X, which ya sejauh X ya, sejauh X. Berarti sigma torsi sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Atau aku ambil sigma torsinya dulu aja sama dengan 0. Aku ambil sigma torsinya sama dengan 0 di titik sini. Supaya biar aku gak ngehiraukan gak ngehiraukan si N1-nya. Kalau aku cari titik torsinya di sini kan aku harus ngitung N1, WP sama itu kan. Jadi liar. Jadi aku ambil titik N1 biar gampang. Sigma torsi di N1 ini akan sama dengan 0. Berarti ya ada torsi apa aja sini? Ada WP sama WB kan? Berarti WP torsi yang diakibatkan oleh WP harus sama dengan torsi yang diakibatkan oleh WB. Ini si torsi yang diakibatkan oleh N2-nya sama dengan 0 kan? Soalnya N2-nya juga sama dengan 0. Tepat akan ngeguling. Si N2, si batang di titik P ini tepat akan ngejungkol gitu ya. Ini torsi yang WP terhadap N1 ini jaraknya adalah, perhatiin ini 1, WP ini adalah 2,5 ya, dari sini 2,5. Berarti dari WP ke N1 adalah 1,5. 1,5 dikali WB-nya, yaitu yang kita cari sejauh X maksimumnya. Jadi X sama dengan 1,5, WP-nya berapa? 200 ya, 260 dikali 500. Ini berarti akan sama dengan 0,78 meter. Jadi jarak maksimumnya adalah 0,78 meter dari titik N1. Ini jawabannya. Ini kalau kamu jawab 0,78 doang, kamu bingung ya? Atau enggak kita udah tentuin X-nya dari N1 kan, jadi jelas lah. Dari titik N1, 0,78 dari titik N1. Gitu ya. Jadi kalau ingin tepat akan ngelepas si papan ini adalah, ide kunci adalah si N2-nya sama dengan 0. Si N2 ini tepat akan lepas dari si segitiga ini. Gitu ya.
See you di video selanjutnya.